Teman-teman sudah pernah lihat suku Dayak? Pernah nggak terbersit di pikiran teman-teman, kok suku Dayak itu putih-putih ya? Kok suku Dayak itu sipit-sipit ya? Kayak tipikal fisiknya etnis Tionghoa. Ternyata guys, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, suku Dayak adalah keturunan imigran dari Provinsi Yunnan. Provinsi Yunnan itu provinsi yang ada di China Selatan. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk nonton video ini sampai habis. Soalnya selain Intan ngebahas suku Dayak, nanti Intan juga bakal ngasih tahu sekilas pertikaian antara Sampit dan Madura yang sempet heboh di Indonesia. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Jazbow ya, new release bulan ini, open PO sampai tanggal 14. Available di Tokped sama Shopee, linknya Intan taruh di deskripsi. Ayo segera buruan di check out. Selain gambar Jazbow, ada juga gambar-gambar karakter lain seperti Guan Yu, Cao Zhenglong, Zhuge Liang, Dewi Guan Im, Jin Se Huang, Liu Pu, dan pastinya selain kaos juga ada varian polo shirt. Kaosnya ini ada dua macam juga, yaitu standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan pakai. Ini bahannya semuanya enak banget untuk dipakai. Okay, let's start! Suku Dayak adalah salah satu suku Indonesia yang mendiami pedalaman Kalimantan. Suku Dayak itu hidup berkelompok dan tinggal di hutan, di gua, di gunung. Salah satu ciri khas yang mudah dikenali dari suku Dayak adalah mandau. Apa itu mandau? Mandau itu sejenis golok yang terbuat dari batu gunung. Seorang tokoh Dayak Kayan. Apa itu Dayak Kayan? Itu suku Dayak dari rumpun Kayan. Dia itu menjelaskan bahwa suku Dayak itu adalah ras Indo-China yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Hal ini diperkuat oleh situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang mengatakan bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di China Selatan, tepatnya di daerah Sungai Yangtze, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Kalau teman-teman mau tahu linknya, Intan taruh di deskripsi. Sebagian dari kelompok ini menyeberang ke semenanjung Malaysia. Mereka menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan hingga selatan. Di Kalimantan Selatan, orang Dayak itu pernah membangun kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Nan Sarunai. Tapi sayang, pada tahun 1309 sampai 1389 dihancurkan oleh Kerajaan Majapahit dari Jawa, sehingga menyebabkan suku Dayak itu menjadi terdesak dan terpencar, sampai ada kiasan di suku Dayak itu Nan Sarunai Usak Jawa, yang berarti Nan Sarunai dirusak oleh Jawa. Sekitar tahun 1520 masuk pengaruh Islam yang berasal dari Kerajaan Demak bersamaan dengan masuknya pedagang dari Melayu, sehingga terjadi akulturasi budaya. Banyak orang Dayak yang memeluk Islam. Orang Dayak yang memeluk Islam itu banyak yang keluar dari suku Dayak. Mereka itu tidak mengakui dirinya adalah suku Dayak. Mereka membentuk budaya baru, membentuk etnis baru seperti Banjar dan Kutai. Mereka itu lebih suka dibilang orang Banjar, orang Kutai daripada Dayak Banjar atau Dayak Kutai. Tapi ada juga orang Dayak yang memeluk agama Islam, tetap cinta pada sukunya. Orang Dayak Islam ini itu dinamai Dayak Senganan. Lalu bagaimana dengan suku Dayak asli yang masih berpegang teguh pada keyakinan agama leluhurnya, yaitu Kaharingan? Mereka masuk lagi ke pedalaman seperti Batang Labuan, Amas, Batang Amandit, Kayu Tangi, dan Batang Balangan. Sejak saat itu, orang-orang Dayak itu banyak yang curiga terhadap orang asing. Kerap orang asing itu tewas terbunuh. Penduduk pasir itu juga sangat sensitif terhadap orang asing karena takut serangan bajak laut dan takut kalau misalkan orang asing itu nanti bakal menjajah mereka. Sejak dinasti Ming, banyak
imigran-imigran dari Tiongkok itu memadati Pulau Kalimantan. Sekitar tahun 1736 itu banyak pedagang-pedagang Tionghoa yang menetap di Banjarmasin. Awalnya mereka itu tidak memiliki pengaruh yang langsung, toh mereka cuman pedagang. Tetapi makin lama itu kan makin banyak para imigrannya, sehingga suku Dayak yang masih mempertahankan kepercayaan dan adat istiadatnya itu memilih lagi masuk lagi ke pedalaman. Akibatnya suku Dayak banyak yang berakulturasi dan menciptakan budaya tersendiri dan menjadi subetnis tersendiri. Subetnisnya ini lumayan banyak guys, ada 400 lebih. Tapi antara subetnis ini itu adat istiadat dan budayanya itu kurang lebih sama. Menurut antropolog J.U. Lontaan di tahun 1975 dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, J.U. Lontanan ini bilang bahwa ada 6 suku besar dan 405 subetnis suku Dayak yang menyebar di Pulau Kalimantan. 6 suku besar itu apa aja? 6 suku besar itu suku Apukayan, Kenyah, Kayan Bahu, itu yang pertama ya. Yang kedua Odanum Ngaju, yang ketiga Iban, yang keempat Murut, yang kelima Klematan atau Bidayah, dan yang keenam adalah Punan. Rumpun Dayak Punan itu rumpun Dayak yang paling tua yang mendiami Pulau Kalimantan. Sementara rumpun Dayak lain itu merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak Punan dan kelompok Proto Melayu yang akhirnya terbagi jadi 405 subetnis yang tadi Intan bilang itu. Tapi 405 subetnis itu punya kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Di Indonesia itu pernah terjadi perseteruan besar yang merupakan sejarah pahit ya bagi bangsa Indonesia. Perseteruan ras yang paling besar yaitu antara suku Dayak dan suku Madura. Ceritanya kayak gini, penduduk di Madura itu tiba di Kalimantan tahun 1930 karena program transmigrasi dari pemerintahan Belanda. Tapi diteruskan oleh pemerintahan Indonesia. Akibatnya 21% populasi Kalimantan Selatan itu adalah imigran. Nah, suku Dayak sama suku Madura ya itu pernah terjadi bentrokan di Kalimantan Barat dan Tengah. Penyebabnya apa? Nggak tahu karena sumber itu ngomongnya beda-beda. Puncak dari konflik ini terjadi sampai di tahun 2001 dan karena konflik ini sudah besar banget sampai jadi headline di koran-korannya Indonesia. Banyak yang tewas dari kubu Madura dan kubu Dayak. Perkiraan 300 sampai 4.000 orang yang tewas menurut sumber-sumber independen. Sekarang ini di Kalimantan ini sudah damai, meskipun ada masihan ketegangan antara suku Dayak dan suku Madura. Untungnya ketegangan itu tidak berlangsung jauh dan semoga di kedepannya hubungan antara kedua etnis ini lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi, nambahin seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.